Kristus lebih mulia, Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Untuk bisa menjaga, kita bisa bersama-sama di dalam terjemahan yang sama. Saya menyediakan terjemahan baru kedua di layar jikalau saudara belum memilikinya. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin, firman Tuhan. Saudaraku, belakangan ini mungkin kita mendengar ada satu berita yang cukup ramai baik di sosial media maupun di dalam ranah-ranah berita yang seringkali kita baca, saudara, di mana ada cerita tentang seorang penerima beasiswa LPDP ya, atau awardee LPDP. Saudara, kisah ini sangat ramai oleh karena ada video pernyataan di mana dia menyatakan di situ dia bersyukur telah menerima satu dokumen yang menyatakan anaknya telah diterima menjadi warga negara salah satu negara di Eropa. Ya, salah satu kalimat yang akhirnya menjadi viral, dia berkata seperti ini ya cukup aku aja yang WNI, jangan anak-anakku. Saudara, saya nggak tahu bagaimana respon saudara sekalian, ada yang sebel banget, pengen ketemu, pengen ngomong langsung depan dia, saya nggak tahu ya saudara ya. Nah, tapi saudara, rupanya statement ini memicu reaksi publik yang begitu geram, termasuk sampai ke pemerintah. Ya, pemerintah pun akhirnya speak up gitu ya, bersuara oleh karena statement yang dikeluarkan. Oleh karena tentu publik dan kita juga bisa merasakan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih mengarahkan kita pada pemikiran, kok bisa seorang yang sudah mendapatkan manfaat beasiswa dari Indonesia, tapi di sisi lain kok merendahkan Indonesia? Kok bisa seseorang yang sudah dengan pajak dari para warga negara Indonesia malah merendahkan warga negara Indonesia? Nah saudara, hari ini saya tidak mau membahas polemik ini tentunya, tetapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada sebuah hal yang begitu mendasar yang menjadikan isu ini sesuatu yang begitu ramai, saudara. Sebab pada dasarnya ketika kita menganggap sesuatu begitu bernilai, begitu berharga, begitu mulia, maka secara sadar kita akan menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan apa yang kita anggap mulia. Benar gak saudara? Saya mau nanya sekarang saudara ya. Bagi saudara sekalian, keluarga ya, pasangan, anak, orang tua itu berharga atau enggak saudara? Berharga ya. Kalau misalnya keluarga kita direndahkan, kita terpancing gak emosi saudara? Pasti terpancing kita gak suka. Kita merasa mereka begitu berarti loh, meskipun mereka, saya tahu ngeselin gitu ya. Tapi mereka begitu berarti, gak boleh orang-orang itu merendahkan dia. Nah saudara, itulah yang terjadi. Maka kita akan menuntut, kita akan tersinggung. Kita mengharapkan permintaan maaf mereka. Kita menuntut ganti rugi kalau ada yang dirugikan. Dan bahkan kita bisa memblacklist orang-orang tersebut. Kalau bisa gak perlu kontakkan lagi sama orang-orang ini. Nah saudara, itulah yang terjadi dengan sikap para netizen dan pemerintah dalam memperlakukan pribadi yang menjadi penerima beasiswa itu. Tapi saudara, saya izinkan untuk bertanya satu hal kepada setiap kita. Bukankah itu juga yang sebetulnya kita gumulkan? Itu juga yang terjadi kepada kita sebagai penerima anugerah Kristus. Adakah kita yang telah menerima pembayaran yang lunas akan upah dosa kita? Meskipun memang kita tidak sampai menghina atau merendahkan karya Kristus, tetapi kita masih menganggap bahwa ada hal lain yang lebih mulia daripada Kristus. Apakah kita lebih bangga dan bersemangat menjadi warga kerajaan Allah? Atau justru kita lebih giat menjadi warga kerajaan dunia?
Nah saudara, untuk menguji hal ini, saya mengajak kita untuk melakukan sebuah diagnosa saudara melalui tabel berikut ini saudara. Kita berbicara tentang otoritas tertinggi saudara. Saudara, bagaimana, siapakah yang paling menentukan keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini? Apakah itu firman Tuhan? Atau itu opini publik? Apa yang menjadi tren? Apa yang menjadi tekanan dari sekitar kita? Bagaimana dengan tujuan atau orientasi hidup? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita hidup? Apakah kita mengarahkannya untuk hidup memuliakan Allah? Untuk setia kepada panggilannya? Atau justru kita yang menjadi fokus kita, target kita adalah sukses, nyaman, dan pengakuan? Bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Apakah kita taat pada hukum adil dan rindu membawa nilai kebenaran Tuhan di dalam dunia? Atau kita taat selama itu masih ada untungnya buat kita? Kita melakukan kompromi ketika itu tidak menguntungkan. Lalu bagaimana dengan best effort kita saudara? Di manakah kita mengerahkan usaha dan energi terbaik kita? Apakah kita investasikan bagi perkara kerajaan Allah? Atau kita habiskan untuk keinginan pribadi kita? Dan yang terakhir, kalau kita boleh memilih mana yang kita bisa dahulukan? Apakah kita mau setia pada Kristus meskipun itu rugi? Atau kita lebih mementingkan keamanan dan kepentingan pribadi? Lalu saudara, setelah kita melakukan kingdom audit ini, satu penelaahan, ternyata kita ini adalah orang-orang yang sama-sama bergumul saudara. Kita mungkin bukan orang-orang yang terang-terangan menghina atau merendahkan Kristus. Tetapi kerap kali kehidupan kita sendiri tidak mencerminkan Kristus yang dimuliakan di dalamnya. Untuk itu saudara, firman ini menjadi begitu penting bagi kita. Untuk menolong kita bagaimana kita bisa melihat bagaimana sih seseorang itu berada di dalam sebuah proses. Bisa menempatkan Kristus sebagai pribadi yang terlebih mulia. Nah saudaraku, melalui teks yang kita sudah baca tadi, kita mulai berkaca pada pernyataan Paulus. Yang melihat bagaimana iman itu adalah sebuah progress revaluation. Satu progress revaluasi seumur hidup. Iman berprogres menuntun dia sampai berada di sebuah titik untuk melihat Kristus itu lebih mulia daripada segalanya. Nah saudara, saya mengajak kita menelaah dari ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Nah saudara, di sini ada 4 kolom di mana saya membagi antara objek, waktu, nilai, dan alasan. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Paulus dengan imannya itu melakukan revaluasi demi revaluasi di dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, kita melihat dari ayat yang ke-7 ketika di sana dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap kerugian. Nah, saudara, ketika berkata apa, Paulus itu sedang berkata tentang hal-hal lahiriah yang dia sudah sebutkan yang minggu lalu kita bahas. Nah, saudara, dari segi waktu dia melihat dari apa yang dahulu berprogres kepada apa yang sekarang. Lalu apa yang dahulu dianggap sebagai keuntungan, dievaluasi, berprogres menjadi sebuah kerugian. Lalu berkembang saudara dari apa yang tadi hanya disebutkan di dalam hal-hal lahiriah, Paulus juga berkata apa yang ada di sekitarku ini loh, ya segala sesuatu ini bahkan aku anggap sekarang sebagai kerugian. Dan dengan iman dia kembali melakukan revaluasi dan dia berprogres. Bukan cuma dengan apa yang ada di hadapanku sekarang. Tetapi segala hal, apapun yang akan aku jumpai ke depan, aku menilainya sekarang bukan lagi sebagai kerugian, tetapi sebagai sampah. Nah, saudara, ini adalah perjalanan iman dari Paulus yang melakukan revaluasi demi revaluasi di dalam pengalaman seumur hidup dia, sehingga dia bisa mencapai titik di mana kemuliaan itu adalah milik Kristus. Nah, saudara, kita akan bersama-sama menyimak bagian demi bagian. Yang pertama, dahulu keuntungan. Saudara, ayat 4, ayat 5 minggu lalu kita sudah membahasnya. Di mana itulah yang menunjukkan tentang hal-hal lahiriah yang menjadi keuntungan bagi Paulus pada saat itu. Nah saudaraku, izinkan saya untuk melakukan sedikit catch up gitu ya. Untuk melihat apa yang menjadi keuntungannya. Sehingga saudara, saya tidak akan jelaskan semua tabel ini, saudara bisa melihatnya. Tetapi saya akan hanya menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa menjadi dampak keuntungan. Nah saudara, ketika Paulus mengatakan dia disunat hari ke-8,
Itu memberikan keuntungan dia karena dia dianggap sebagai seorang yang sah sebagai umat Allah. Dan dia juga dicap sebagai seorang yang setia pada perjanjian Allah. Ya. Lalu yang kedua, ketika disebut sebagai bangsa Israel, dia mendapatkan keuntungan. Aku ini adalah bangsa yang superior. Aku adalah bangsa pilihan Tuhan. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu yang ketiga dia berkata, aku dari suku Benyamin. Saudara, ini adalah kehormatan dari orang-orang yang berasal dari suku yang adalah kerajaan. Kita tahu Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, adalah keturunan dari suku Benyamin. Itu memberikan prestis kepada dia sebagai orang yang bergengsi. Lalu ketika dia berkata, aku ini orang Ibrani asli. Itu menunjukkan keuntungan bahwa dia dipandang sebagai penjaga kemurnian. Aku bukan orang campuran. Aku orang asli Ibrani. Dan ketika dia berkata, aku adalah orang Farisi. Itu adalah sebuah kelompok elit religius yang menjaga pengajaran dengan begitu ketat. Dan itu menjadi satu privilege bagi dia. Dan ketika dia mengatakan dia adalah penganiaya jemaat. Dia sedang dipandang sebagai orang yang militan. Ini orang yang luar biasa. Yang menjaga pengajaran dengan begitu ketat sesuai dengan standar orang Yahudi. Dan yang terakhir ketika dia berkata tidak bercacat dalam hukum Taurat. Dia sedang seperti ketika berjalan, aku ini loh. Orang yang benar, aku tidak bercela di hadapan orang-orang karena aku melakukan Taurat. Nah saudara, bagi kita sekarang tentu berbeda. Kita hidup di zaman di mana banyak hal tampak sebagai keuntungan. Ada banyak hal yang terlihat sebagai hal yang baik, hal yang terhormat, hal yang wajar untuk diperjuangkan. Tapi jika kita tidak menjadi berhati-hati dan waspada, apa yang kita anggap sebagai keuntungan yang lebih utama dibandingkan Kristus. Itu yang seringkali membuat kita menjadi semakin sulit melihat Kristus lebih mulia. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat beberapa contoh. Ketika stabilitas dan keamanan hidup. Ketika pekerjaan, pertumbuhan finansial kita jadi lebih penting daripada persekutuan dan pertumbuhan rohani kita. Saudara, kita perlu segera memeriksa hati kita. Manakah yang lebih mulia? Saudara, ketika kita melihat pengakuan dan pengaruh. Ketika nama baik dan penerimaan dari manusia lebih kita jaga daripada kekudusan hidup dan penerimaan dari Kristus. Saudara, segera periksa hati Anda. Sebab siapakah yang sebenarnya kita muliakan? Sudah terkait dengan kenyamanan dan ego diri. Ketika rasa nyaman, hak pribadi, pembenaran diri. Itu lebih kita pertahankan daripada ketaatan dan kerelaan untuk memikul salib Kristus. Saudara, segera periksa hati Anda. Apakah Kristus lebih mulia? Atau jangan-jangan kita sudah jadi yang mulia. Saudara, Paulus dahulu juga seperti itu. Paulus dulu juga seperti itu. Namun sebagai penerima anugerah Kristus, dia mengaktifkan imannya untuk berprogres melakukan revaluasi perjalanan hidupnya. Sehingga mulai bergeser. Apa yang dahulu adalah keuntungan, sekarang menjadi kerugian. Nah saudara, berbicara tentang kerugian, satu fakta yang perlu kita pahami tentang kerugian. Sebab kerugian itu bukan sekedar mengurangi keuntungan. Saudara tentu yang bekerja di bidang bisnis atau finance tahu istilah cut loss ya saudara ya. Cut loss itu sebelum keuntungan habis gitu ya, sampai nggak ada lagi yang bisa mendapatkan keuntungan, kita cut loss aja supaya nggak bocuan gitu saudara. Tetapi kerugian yang dimaksud oleh Paulus ini bukan seperti itu. Di dalam bahasa asli, kata rugi itu hanya muncul 2 kali. Selain di Filipi, muncul 1 kali lagi di Kisah Para Rasul 27. Nah, saudara, Kisah Rasul 27 adalah perjalanan Paulus pada saat itu menjadi tahanan dan dia berada di sebuah kapal menuju Roma. Dan tiba-tiba badai terjadi, lalu Paulus dan semua orang ketakutan dan ayo jangan sampai kita akhirnya jatuh karena kapal ini menjadi rusak. Nah, kata rusak itu sebetulnya menggunakan kata rugi.
Sehingga saudara yang mengacu kepada Kisah Para Rasul 27, kata rugi ini adalah fungsi kapal yang menjadi rusak. Sehingga dengan demikian kata rugi yang digunakan Paulus itu menyebabkan kerusakan, bukan hanya sekedar mengurangi keuntungan. Maka saudara, ketika Paulus berbicara sekarang aku menganggapnya sebagai kerugian, dia sedang menyadari bahwa ketika hal-hal lahiriah itu dia pelihara, maka itu semua bisa merusak pandangannya akan kemuliaan Kristus. Ini bukan satu hal yang main-main. Bukan hal yang ya kalau boleh iya, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Saudara, bukan. Ini merusak, dia tahu bahwa hal-hal lahiriah itu bisa merusak pandangannya akan kemuliaan Kristus. Maka saudara, sekarang jadi semakin jelas mengapa orang-orang percaya begitu bergumul untuk memandang kemuliaan Kristus lebih mulia. Sebab ternyata saudara, ada orang-orang yang berhenti percaya sejauh Kristus itu bermanfaat secara lahiriah. Apa artinya? Saudara, ada orang-orang yang percaya. Jadi percaya karena dulu tuh susah. Wah, sejak ikut Yesus aku diberkati. Ada orang yang merasa, wah dulu tuh aku sakit. Aku disembuhkan, aku percaya. Aku sembuh. Ada orang yang percaya Kristus karena, waduh dulu tuh aku bukan siapa-siapa. Wah, sejak aku ikut Tuhan Yesus, sekarang aku begitu diandalkan. Saudaraku, ketika hal-hal lahiriah itu yang menjadi tujuan mengikut Kristus, saudara, maka ketika itu semua menjadi pudar, maka saat itu pula rusak pandangannya akan kemuliaan Kristus. Itu sebabnya saudara, Paulus merespon jika hal tersebut bisa merusak, maka ia kembali melakukan revaluasi. Imannya merevaluasi, berprogres di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga apa yang dahulu dianggap sebagai kerugian, dia mulai mengubahnya, menganggapnya sebagai sampah. Nah saudara, kata sampah itu begitu menarik karena ini adalah kata yang eksklusif. Ini satu kata yang muncul hanya satu kali di dalam perjanjian baru. Kalau saudara search di dalam bahasa Indonesia mungkin akan muncul. Ada kata lain yang muncul yaitu di 1 Korintus 4 ayat 13. Tapi saudara, dalam bahasa aslinya itu akar katanya berbeda. Kata yang muncul di dalam Korintus itu adalah kata ketika seseorang itu akhirnya dibuang, diasingkan. Menggunakan kata sampah itu. Tetapi masih diakui sebagai orang yang sedang dalam pengasingan. Sedangkan di dalam Filipi 3, kata sampah ini memang menggambarkan tentang kotoran. Kotoran yang benar-benar sudah tidak ada hal baik yang ada padanya, yang tujuannya tidak lain, udah tinggal dibuang aja. Bahkan saudara, kalau misalnya kita memeriksa di dalam bahasa asli itu terdiri dari dua kata. Skubala itu adalah kata sku dan balon. Sku itu anjing, balon itu lempar. Itu sesuatu yang manusia udah tidak tertarik lagi sampai udah dilempar untuk menjadi makanan bagi anjing. Tentu saudara, di KU1 saya sudah ingatkan. Agak berbeda konteks tradisi saat itu dengan saat ini. Saat ini para anabul kalau makan bisa jauh lebih mewah daripada kita, saudara. Tapi pada saat itu semua yang udah tidak layak untuk menjadi makan manusia itu dibuang kepada anjing. Itulah sampah. Nah, saudara, jadi melalui pernyataan ini, setelah mengetahui bahwa hal tersebut bisa merusak, Paulus menyampahkan hal lahiriah tersebut. Dia membuangnya jauh-jauh dan memandangnya bukan sesuatu yang harus ada di dalam dirinya. Nah saudara, hal ini menjadi begitu penting. Sebab saya perlu minta maaf. Bukankah kita sendiri seringkali tahu ada sesuatu yang sudah rusak, yang sudah gak ada gunanya, yang sudah jadi sampah, tapi masih kita simpan di rumah. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, saudara. Nah, saudara, minggu lalu kita ketika membahas tentang salah satu tradisi Imlek katanya ada bersih-bersih rumah ya saudara ya. Nah, saya mendengar beberapa cerita ada orang-orang yang ketika bersih-bersih rumah itu ketemu dengan barang-barang yang ya ampun ini masih ada di sini gitu ya. Dan itu ngomong setiap tahun gitu ya. Sehingga saudara, barang-barang itu yang kita udah gak tahu kenapa kok masih ada di situ, dipakai juga enggak. Selalu pas lagi mikir kayaknya nanti pasti ada suatu waktu kita butuh gitu ya. Tapi sudah 5 tahun gak pernah butuh saudara. Nah saudara, itulah yang terjadi. Tanpa sadar rumah punya sudut gudang, menyimpan sampah-sampah yang harusnya dibuang jauh-jauh. Sehingga sudut itu harusnya bisa dipakai untuk satu hal yang lebih berguna. Nah saudara, maka
pulang dari ibadah nanti sampai di rumah ketemu sudut-sudut itu ya, usir dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berikan saya roh yang rela, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Nah tuh bersih bisa dipakai untuk yang lain. Tapi saudara, bukankah sudut-sudut seperti itu juga ada di hati kita? Ada sudut-sudut sampah, dosa, dan hal lahiriah yang tidak hanya menghalangi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, tetapi juga menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Yang anehnya sudut itu kerap kali kita datangi tanpa berani kita buang. Karena mungkin kita berpikir satu waktu saya masih mau menggunakannya. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi justru untuk semakin merusak pandangan kita akan kemuliaan Tuhan. Maka saudara, jadi bagaimana kita bisa tiba di titik yang dimaksud Paulus. Bahwa Kristus lebih mulia. Saudara, tadi kita melihat satu tabel ini. Di mana ada progres perjalanan, revaluasi yang dilakukan oleh Paulus di dalam perjalanan imannya. Tetapi ada satu bagian yang juga sudah ada, tetapi kita belum membahasnya. Saudara, bagian itu adalah bagian alasan. Saudara, Paulus di sana mengalami pengalaman iman bersama dengan Kristus. Yang juga di dalam perjalanan revaluasi itu, iman itu berprogres pengalamannya bersama dengan Tuhan. Yang pertama, dia mengalami anugerah perjumpaan karena Kristus. Setelah dia melakukan revaluasi, dia berprogres. Ada anugerah yang menolong dia untuk mengalami pengenalan akan Kristus Yesus. Terus dia melakukan revaluasi pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya berprogres. Ada anugerah untuk memperoleh Kristus. Yang artinya menikmati kehadiran Kristus di dalam segala pengalaman kehidupannya. Maka saudara, saya tidak tahu saat ini saudara dan saya berada di pengalaman yang mana. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa pengalaman ini bukanlah hasil usaha kita. Sebab ayat 9 Paulus sendiri mengingatkan bahwa berada di dalam Dia, en Kristo. Itu bukan karena kebenaran yang saya lakukan karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Saudara, maka inilah yang menjadi doa saya bagi kita sekalian, bahwa menyadari tidak ada iman tanpa anugerah, tetapi di satu sisi anugerah tanpa respons juga tidak bisa menjadi iman. Maka kiranya respons kita terhadap anugerah Tuhan itu menuntut kehendak kita. Seperti Tuhan menuntun kehendak Paulus. Setelah mengalami anugerah perjumpaan, mengalami Kristus. Pengenalan akan Kristus yang begitu dekat. Sampai ia sebut di dalam ayat yang ke-7 itu, Kristus Yesus sebagai Tuhanku. Ini panggilan yang begitu intimate. Saudara, saya nggak tahu bagaimana relasi saudara dengan Tuhan. Apakah Kristus menjadi milik saudara yang begitu intim, yang begitu dekat? Saya selalu begitu happy ketika bertemu dengan istri saya atau anak saya bilang, aduh kamu nih ya istriku gitu. Masih suka ngomong kayak gitu gak sih saudara sekalian? Kamu nih aduh anakku gitu, aduh seneng banget sih. Terus orang-orang pada bilang, iya anaknya siapa sih? Anakku gitu. Saya tuh happy banget saudara. Tapi ketika saudara bisa bilang, Yesus Kau Tuhanku. That's amazing. Nah, saudara, di penghujung khotbah saya ingin mengajak kita untuk mengingat satu momen di bulan Februari. Saudara masih ingat hari kasih sayang itu tanggal berapa? 14 ya. Sambil para istri, oh jangan lupa gitu ya. Para suami yang suka dilupain. Saudara, saya ingin mengajak kita mengingat ada satu hari lagi, satu hari kasih sayang. Yaitu tanggal 15 Februari tahun 2015. Di mana pada satu hari ada 21 orang yang menjadi martir di sebuah pantai di Libya. Kisah martir ini begitu terkenal oleh karena hari eksekusi mereka disiarkan secara live
oleh media milik satu organisasi teroris. Nah, mereka bukanlah orang-orang yang menjadi martir ini, bukan para pemimpin-pemimpin Kristen. Mereka pekerja konstruksi biasa. Tetapi di dalam momen mereka terlihat sebelum mereka dieksekusi, mereka sekali lagi diminta untuk menyangkal iman mereka. Kalau kamu menyangkal imanmu, engkau menyangkal Yesus Kristus, kamu akan dibebaskan. Kamu akan diberikan perlindungan. Kamu akan dipulangkan ketemu sama keluargamu lagi. Kamu tidak akan mati. Tapi saudara, di momen live itu, mereka sepakat tidak mau menyangkal iman mereka. Saudara, di momen itu dipertontonkan bahwa ketika mereka hendak dibunuh, mereka bukan dibunuh bersama-sama. Mereka satu persatu. 21 orang. Tujuannya apa? Supaya barangkali ketika udah ngeliat 1 orang, 2 orang, 7 orang, 9 orang, 15 orang, 20 orang. Paling gak ada satu yang, ngeri juga ya. Tapi gak ada satupun yang melakukan itu, saudara. Ke-21 orang itu mati. Dengan kata-kata terakhir mereka yang berkata, "Ya Yesus, Tuhanku, begitu mulia, Engkau lebih berharga daripada nyawaku sekaligus." Saudara, mungkin kita tidak sampai harus kehilangan nyawa kita. Tapi mungkin kita berhadapan dengan tantangan harga diri, tantangan direndahkan, tantangan keuangan yang tidak semelimpah dengan orang lain, pelayanan yang tidak segemilang orang lain. Tapi marilah kita ketika berada di dalam tantangan itu, hanya satu yang menjadi kerinduan kita. Asalkan aku mendapatkan Kristus, aku cukup. Aku cukup. Ketika godaan itu menggoda kita, berusaha menjatuhkan kita, kita akan berkata, semua ini sampah. Kristus, aku cukup. Saudara, di dalam momen Prapaskah ini mengingatkan kita akan Injil. Betapa Kristus tidak berangkat dari hitung untung rugi untuk menjadi manusia dan menyelamatkan saudara dan saya. Ia masuk di dalam kerugian terbesar supaya kita mendapatkan keuntungan terbesar. Dan bukankah itu menunjukkan betapa dia memiliki kasih yang begitu mulia, yang tak berujung dan yang tak bertepi. Dia Kristus yang terlebih dahulu diperlakukan seperti sampah oleh dunia. Saudara, kalau kita dianggap sebagai sampah, jangan takut. Kristus lebih dahulu. Kristuslah yang sudah kehilangan kehormatan. Ketika kita merasa kita tidak dihormati oleh orang lain, ingatlah Kristus juga tidak dihormati. Kristuslah yang sudah lebih dahulu menderita. Kalau saudara merasa di dalam hidup ini saudara menderita, ingatlah Kristus juga menderita. Saudara, Prapaskah mengingatkan kita bahwa keselamatan kita lahir dari kerugian Kristus. Kemuliaan kita lahir dari penghinaan Kristus. Kebenaran kita lahir dari darah Kristus. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Kristus itu lebih mulia di pikiran kita. Saya menantang kita untuk mengubah pertanyaannya. Tetapi menjadi apakah hidup kita mencerminkan bahwa Kristus memang lebih mulia. Saya mengundang pemusik bisa maju ke depan. Saudara, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk memeriksa apakah ada keuntungan-keuntungan yang masih kita pertahankan. Apakah masih ada yang kita genggam terlalu erat. Apakah masih ada sesuatu yang kita simpan di sudut hati itu. Apakah masih ada hal yang kita tahu itu merusak kita, tetapi kita masih belum buang. Saudara, kita bisa bersama-sama membawa ke dalam salib Kristus. Sebab Kristus itu lebih mulia. Tidak hanya karena Kristus telah berbuat sesuatu untuk kita. Ia lebih mulia juga karena ia mengundang kita untuk mengenal dia, menyaksikan
kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan menuntun kita di dalam sebuah perjalanan iman, merevaluasi hidup kita, melihat apa yang berharga, apa yang berarti, keuntungan demi keuntungan yang kita anggap begitu penting di dalam hidup ini. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, reevaluate my life, reevaluate my eyes, reevaluate my heart. Kalau hatiku terlalu terpandang kepada hal-hal yang begitu duniawi, pulihkan aku. Soalnya saya tahu bahwa ini bukan semata-mata kejadian begitu saja. Ada kekecewaan, ada rasa sakit hati, ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang membuat kita memegang itu begitu erat. Maka saudara, yang saya harapkan adalah kita membawa hati kita yang rapuh ini di hadapan Tuhan. Untuk kembali mengalami kedalaman akan kasih Allah. Sehingga kita dapat berkata, ketika aku memperoleh Kristus, tidak akan ada lagi hal yang bisa menukarnya, yang lebih mulia daripada Dia. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, Yesusku. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri bersama, kita puji Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saudara, saya mengajak kita mengangkat pujian ini sekali lagi, bukan karena kita mengerti nadanya atau liriknya, tapi jadikanlah ini sebuah percakapan dengan Tuhan dan menjadi doa kita. Kita katakan, terima kasih untuk dalamnya kasih. Dalamnya kasih-Mu terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, darah-Mu dengan darah tercurah, ampuniku atas dosa. Kami bersujud Tuhan, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
Tuhan Engkau begitu mulia di dalam hidup kami. Semakin nyata itu kami kerjakan. Kami nyatakan ketika kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Maka adalah omong kosong jikalau kami tidak menyembah Tuhan dan kami mengakui bahwa Engkau adalah Kristus yang lebih mulia. Maka biarlah hidup kami menjadi seorang penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Yang sungguh menganggap Engkau begitu berarti dan tiada hal yang lain di dalam hidup kami. Yang mengatur akan kehidupan kami. Yang menjadi penentu keputusan. Yang menjadi kekuatan dan identitas kami. Yang menjadi kebanggaan kami. Tuhan, ampunilah kami. Bebaskanlah kami dari segala nafsu dan ambisi. Supaya kami boleh sungguh-sungguh dibebaskan memiliki pandangan yang begitu clear akan Tuhan. Sehingga ketika kami memandang-Mu Tuhan, kami bukan hanya berkata Engkau Yesus adalah kepunyaanku. Tetapi kami terlebih dahulu bisa memandang Tuhan Yesus yang berkata, Engkaulah kepunyaanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami, menolong kami untuk memuliakan-Mu sampai seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.